Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azkia Siti Humaira dengan NPM 10090221055, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Peran Pendidikan Modern Terhadap Mahasiswa dalam Meningkatkan Mobilitas Sosial. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah dan karunia-Nya sehingga penyusunan karya tulis ilmiah ini dapat selesai tepat pada waktunya. Adapun maksud tujuan dari penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Rasa terima kasih saya tidak terkirakan kepada yang terhormat Ibu Asri Nur Anissa Dewi MPD selaku dosen pembimbing dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Harapan saya sebagai penulis bahwa karya tulis ilmiah ini semoga bermanfaat bagi para pembaca serta dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai peran pendidikan modern dalam meningkatkan mobilitas sosial. Saya menyadari bahwa pembuatan karya tulis ilmiah ini jauh dari kata sempurna. Tegur sapa dari pembaca saya terima dengan tangan terbuka demi perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah ini. Pendahuluan. Pentingnya pendidikan bagi individu terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan produktivitas dan persiapan yang diperlukan untuk meraih keberhasilan dalam kehidupannya. Dulu hingga sekarang, pendidikan menjadi unsur paling krusial dalam kehidupan manusia, di mana dengan memberikan kemajuan dalam pemikiran, juga menjadi pendorong peningkatan taraf hidup individu. Seiring berjalannya waktu, pendidikan mengalami transformasi menjadi suatu sistem yang terstruktur, mencakup kegiatan, tata nilai, bentuk, dan peranannya dalam mahasiswa, sehingga membentuk mobilitas sosial mereka. Pendidikan modern didefinisikan sebagai sistem pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi, metodologi pengajaran inovatif, dan fokus pada pengembangan keterampilan praktis untuk menghadapi tuntunan dunia kontemporer. Mobilitas sosial terus berkembang pesat di berbagai negara, terutama dalam masyarakat industri, karena dibutuhkannya tenaga teknis dan profesional yang besar. Dalam mobilitas sosial, pendidikan modern berperan sebagai katalisator yang tidak hanya membekali mahasiswa itu dengan pengetahuan, tetapi juga memfasilitasi pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja global. Pendidikan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan perubahan demi tujuan memajukan pendidikan dari generasi ke generasi. Pendidikan formal ini memanfaatkan teknologi agar pendidikan di Indonesia bisa mengikuti perkembangan terbaru dan tidak tertinggal. Pendidikan modern berusaha menciptakan akses kesetaraan untuk semua lapisan masyarakat, di mana dengan adanya platform pembelajaran daring dan sumber daya pendidikan yang dapat diakses secara global, mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat mengakses pendidikan yang berkualitas tanpa terhalang oleh batasan geografis dan ekonomi. Selanjutnya, landasan teori. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran atau pelatihan. Ki Hajar Dewantara mengartikan bahwa pendidikan itu sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras antara alam dan masyarakat, di mana pendidikan ini terdapat dua hal aspek penting, yaitu aspek kognitif atau berpikir dan aspek afektif atau merasa. Substansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah membebaskan manusia, dan menurut Dede Karya adalah memanusiakan manusia, di mana hal ini menunjukkan bahwa para nakar pun menilai bahwa pendidikan itu tidak hanya sekedar memperhatikan aspek kognitif saja, tapi cakupannya itu lebih luas. Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat periodisasi yang mencerminkan evolusi pemikiran manusia, dimulai dari peradaban Yunani hingga zaman kontemporer. Teori pendidikan modern ini bermula dari gerakan Renaissance yang berhubungan erat dengan perubahan zaman, yang ditandai oleh berbagai penemuan ilmiah, di mana fondasi perkembangan ilmu pengetahuan sudah ditanamkan sejak zaman Renaissance. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif dan negatif, terutama dalam bidang informatika, yang dapat memperubah kehidupan manusia, di mana teori kognitif ini menitik beratkan pada pembangunan ilmu pengetahuan dalam diri siswa melalui interaksi berkesinambungan dengan lingkungannya. Sedangkan teori sibernetik memiliki kesamaan dengan teori kognitif,
menekankan pada proses. Secara keseluruhan, teori-teori ini mencerminkan evolusi pemikiran pendidikan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari masa Renaissance hingga era modern ini, teori-teori membentuk landasan bagi pendidikan yang berfokus pada pengembangan manusia secara holistik, menggambarkan kompleksitas interaksi antara individu, ilmu pengetahuan, dan lingkungan sekitarnya. Metode penelitian. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang merupakan penelitian menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang yang terlibat. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan dan kuesioner, di mana studi kepustakaan ini menganalisis literatur yang telah ada dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, atau buku. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data kemudian mengkaji sumber bacaannya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam penyusunan kuesioner terdiri dari dua bagian, yaitu data responden dan pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang dimana berdasarkan variabel-variabel yang digunakan melalui Google Formulir. Selanjutnya pembahasan. Poin pertama, tanggapan yang diberikan oleh responden mengenai variabel tersebut memberikan tanggapan iya, di mana menandakan bahwa akses teknologi yang mereka miliki, khususnya melalui platform Google, sangat memadai untuk digunakan dalam akses pendidikan. Analisis terhadap tanggapan ini memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana teknologi, terutama layanan Google, memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan pendidikan responden. Untuk memahami bahwa dalam era digital ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian integral dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya platform online seperti Google memberikan akses yang mudah dan cepat terhadap berbagai sumber daya pendidikan termasuk materi pembelajaran. Oleh karena itu, tanggapan positif dari 30 responden ini mencerminkan relevansi dan kegunaan teknologi tersebut dalam mendukung pengalaman belajar mereka. Keberhasilan dan kenyamanan dalam menggunakan teknologi pendidikan dapat diukur dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dari segi aksesibilitas. Google memberikan kemudahan untuk diakses dari berbagai perangkat seperti laptop, handphone, atau yang lainnya, yang berarti responden ini dapat mengakses sumber daya pendidikan kapanpun, dimanapun mereka berada, tanpa mengurangi hambatan geografis atau waktu selama proses pembelajaran. Selanjutnya, poin kedua, tanggapan yang diberikan oleh responden mengenai variabel tersebut menunjukkan bahwa 50% responden memberikan tanggapan sangat sering dan 50% responden memberikan tanggapan sering. Analisis data tersebut memanfaatkan teknologi pembelajaran dan sejauh mana mereka mengintegrasikannya dalam rutinitas pendidikan mereka. Pengembangan teknologi, penggunaan platform atau aplikasi pembelajaran semakin umum dan berperan penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Dengan 50% responden yang menyatakan penggunaan yang sering, dapat diartikan bahwa setengah dari mereka merasa nyaman menggunakan teknologi ini sebagai pelengkap pembelajaran mereka. Ini mencerminkan adaptabilitas dan penerimaan teknologi dalam konteks pendidikan. Sementara itu, 50% responden yang menyatakan penggunaan sangat sering menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dengan platform atau aplikasi pembelajaran. Ini bisa menandakan bahwa mereka bukan hanya menganggap teknologi itu sebagai alat bantu atau hambat tambahan, tetapi sebagai suatu kebutuhan utama dalam mendukung proses pembelajaran sehari-hari. Selanjutnya, poin ketiga, tanggapan yang diberikan oleh responden ini memberikan tanggapan yang beragam. Dengan 46,7% menyatakan bahwa pendidikan modern dianggap efektif, sedangkan 43,3% menyatakan sangat efektif, sementara 10% ini menyatakan netral. Analisis dari hasil ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pendidikan modern dinilai oleh mereka yang mengikuti proses pendidikan. Selanjutnya, mengenai poin terakhir, tanggapan yang diberikan oleh responden mengenai variabel tersebut menyoroti aspek penting dari peran pendidikan dalam membuka pintu kesempatan dan meningkatkan status sosial individu. Analisis terhadap tanggapan ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pengetahuan, tetapi juga sebagai katalisator untuk perubahan sosial dan mobilitas. Perlu diingat bahwa tanggapan
tanggapan positif dari responden juga dapat mencerminkan pengalaman individu yang beragam. Faktor seperti jenis perguruan tinggi, jurusan studi, dan latar belakang sosial ekonomi dapat memengaruhi persepsi terhadap keuntungan mobilitas sosial melalui pendidikan. Dengan memahami dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pendidikan, mahasiswa dapat membuka pintu menuju perkembangan pribadi, profesional, dan sosial yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendidikan modern dengan mobilitas sosial ini sangat penting. Pendidikan modern terutama melalui perguruan tinggi memberikan manfaat teoritis dan praktis untuk memahami dan meningkatkan mobilitas sosial, di mana mahasiswa ini sebagai bagian penting dari masyarakat yang memiliki peran dalam meningkatkan mobilitas sosial dan diharapkan mahasiswa ini menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, pendidikan modern berperan dalam membuka peluang bagi mahasiswa untuk meningkatkan mobilitas sosial sehingga pendidikan modern dengan mobilitas sosial ini memiliki hubungan yang saling terikat. Sampai jumpa, terima kasih.